Halo, perkenalkan nama saya Ubertina L. Romadas dari Prodi D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata kelas Part 2. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Geografi Pariwisata Internasional Praktikum. Dengan topik atau judul yang saya ambil yaitu Tourism in the Post Pandemic. Menurut saya, selama setahun berakhir dalam industri pariwisata global telah dihancurkan oleh COVID-19 dan Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengamati bahwa kedatangan wisatawan internasional turun gratis hingga 93%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ekonomi pulau seperti Pulau Maladewa yang awalnya diproyeksi untuk mencatat tingkat pertumbuhan GDP 7,5% pada tahun 2020, sekarang mengharapkan untuk melihat kontrak ekonomi mereka sekitar 17%. Di belakang penguncian global yang telah berdampak pada kelayakan keuangan pasar, pelayaran penerbangan, dan hotel, namun pada saat yang sama banyak pemerintah dan masyarakat memandang pariwisata dan khususnya pariwisata domestik sebagai bagian utama dari pemulihan pasca pandemi masyarakat. Pariwisata global terpuruk akibat pandemi COVID-19. Berbagai pembatasan sosial membuat tingkat kunjungan wisatawan anjlok. Secara global terjadi penurunan kedatangan turis mancanegara di berbagai negara hingga 700 orang. Akibat sektor pariwisata secara global memang mengalami kerugian besar, semua negara pun melontarkan dana untuk menangani krisis yang terjadi. Bahkan beberapa negara seperti Asia, Eropa, dan Amerika Serikat tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Tak terkecuali di Indonesia, sampai bulan Oktober tahun 2020 lalu terjadi kemerosotan kedatangan turis sebanyak 72,4%. Jadi ini memang penurunan yang dalam sekali. Turis yang datang ke Indonesia di domisili mereka yang hanya berbatasan darat secara langsung seperti Malaysia dan Timur Leste, bahkan kunjungan turis ke Bali hanya sekitar 100 orang saja. Padahal biasanya presentasi kedatangan turis ke Indonesia lebih besar dari orang Indonesia yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Turis yang masih melakukan perjalanan ke Indonesia 7,4% dan orang Indonesia yang keluar hanya 5,4%. Terkait dengan masa depan ataupun tren pariwisata tahun 2021 terasa sangat berbeda saat ini, karena dikarenakan pariwisata global tengah berjuang bersama-sama untuk pulih kembali dari COVID-19. COVID-19 telah menciptakan perubahan baru yang sangat signifikan dalam pariwisata dunia, di mana kebebasan berwisata sudah tidak lagi sebebas dulu di zaman sebelum pandemi. Dan pariwisata harus menyadari perubahan ini. Perubahan yang menghadirkan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah dan munculnya kesadaran terkait pentingnya standar global dalam pelayanan kesehatan, kebersihan bagi para wisatawan. Kondisi ini menghadirkan peluang bagi para pelaku industri untuk bisa beradaptasi dan berinovasi, di mana wisatawan bersedia membayar lebih untuk bisa menikmati layanan berwisata yang dapat mengurangi risiko terpaparnya COVID-19. Sebelum COVID-19 menjelajahi kota yang ramai pastinya menyenangkan, sebut saja aktivitas seperti berkunjung ke pasar, mal, menikmati makan malam di restoran yang penuh dengan pelanggan, dan mengunjungi tempat-tempat wisata yang sering kali menjadi ciri khas liburan yang memuaskan. Tapi sayangnya, berwisata dalam suasana keramaian dan kerumunan seperti dulu kini sudah tidak bebas lagi seperti yang sudah dilaksanakan pada saat dulu.
Pasca COVID-19, wisatawan akan memilih destinasi wisata yang dirasa suasananya dengan dapat lebih mudah untuk mempertahankan kondisi menjaga jarak sosial, dan Biro Perjalanan Wisata dituntut untuk bisa kreatif dalam merancang rencana perjalanan yang menghindari transportasi umum dan objek wisata yang ramai. Misalnya di dalam rencana perjalanan difokuskan untuk mengunjungi objek wisata yang terpencil dengan menggabungkannya dengan aktivitas seperti bersepeda ataupun databur alam atau wisata spiritual, yang mana wisatawan berada di zona yang minim kontak dengan orang lain. Pada pasca COVID-19, wisatawan sangat membutuhkan fasilitas komunikasi yang membuat mereka bisa tetap terhubung dan mampu mengakses informasi secara cepat terkait dengan rencana liburan mereka, di mana hal ini bisa menjadi kelebihan tersendiri bagi Biro Perjalanan jika mampu memberikan fasilitas tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa seringkali keadaan bisa cepat berubah dalam situasi COVID-19. Wisatawan membutuhkan untuk diyakinkan dan Biro Perjalanan dengan saran-saran yang memastikan mereka tetap berada di zona yang aman dari pandemi. Krisis pandemi COVID-19 ini juga mengajarkan kepada kita kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi dan mempercepat evolusi industri dan digitalisasi seluruh layanan. Pergerakan masyarakat dibatasi ketika movement control order. Hal tersebut membuat teknologi digital dimanfaatkan secara masif oleh pelaku industri pariwisata. Selanjutnya, pariwisata yang dikembangkan haruslah pariwisata yang berkelanjutan. Artinya dengan prinsip ini diharapkan akan lahirnya sebuah tanggung jawab sosial bersama antara wisatawan dengan penduduk lokal dalam hal pertama, yaitu protokol kesehatan yang secara konsisten dijalankan, dan kedua, bisa memberikan manfaat ekonomi untuk daerah objek wisata. Semangat optimisme harus terus ditunjukkan oleh negara-negara yang selama ini menggantungkan devisanya dari sektor pariwisata. Ada banyak cara, salah satunya dengan menerapkan sustainable tourism. Apalagi dengan 70% sampai 80% wisatawan global yang datang ke Indonesia untuk menikmati landscape alamnya. Baru setelah itu mereka akan menikmati budaya lokal dan akan berdampak terhadap perekonomian.